Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 37 Jakarta, dalam hal ini ada Bapak Muhammad Zainul MPD selaku PLT di SMP Negeri 37 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Staf, hari ini hadir Pak Yuyut, Bu Wulan masih kondisi kurang sehat, Bu Siti Rahayu sedang tugas di dinas untuk mengikuti rapat di dinas, Bapak Ibu Wakil Staf yang hadir, Bapak Ibu Guru BK, Bapak Ibu orang tua peserta didik yang saya sayangi, operator Bapak Sopyan, anak-anakku peserta didik kelas 9 yang Ibu sayangi. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini ada motivation yang nanti akan disampaikan oleh Master Awin. Sebenarnya beliau sudah tidak asing lagi di SMP Negeri 37 Jakarta. Hendaknya Ibu berharap atau kami guru-guru berharap dan orang tua berharap kegiatan ini dapat memotivasi kalian untuk melangkah lebih maju lagi. Baik anak-anakku hadirin yang saya hormati, mari susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan atas nama Komite SMP Negeri 37 Jakarta. Mohon maaf Bu Ria tadi tidak saya sebut, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga komite kita Ibu Ria Indasari. Kemudian nanti ada sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Jakarta dan materi yang akan disampaikan oleh Master Awin untuk acara berikutnya. Terakhir penutup. Baik anak-anakku hadirin yang saya hormati, mari kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dapat memang memotivasi kalian sehingga hasilnya maksimal. Untuk itu Pak Hairullah udah hadir belum? Pak Hairullah udah hadir? Pak Hairullah. Hah? Untuk itu mari kita awali kegiatan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nak, nanti doanya ditutup, setelah kegiatan ditutup doa, lebih afdol. Jadi kalian nanti sudah dapat bekal dari Master Awin, kalian akan didoakan oleh guru-guru supaya kalian semangat dan berhasil dalam setiap langkah. Begitu nak ya, jadi doanya kita lakukan di terakhir. Oke, baik Ibu Ria, karena kepala sekolah saya mau ada rapat, jadi Bu Ria sambutannya setelah kepala sekolah. Untuk komite, ya. Baik, anak-anakku hadirin yang Ibu sayangi, acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 37 Jakarta. Kepada Bapak Muhammad Zainul Dinai MPD, dipersilakan.
Terima kasih Bu Haji. Suaranya kedengaran jelas nggak Bu Haji? Halo Bu Haji. Ya, Anak-anak terdengar semuanya, Pak. suara Terdengar saya jelas bagus. nggak? Terdengar bagus. Oh iya. Iya, soalnya saya di dapur ini biar kenyang gitu, biar suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman saya, guru karyawan SMP Negeri 37 Jakarta, Bu Haji Hamilah, Pak Yuyut. Kalau Bu Siti Rahayu tadi saya tugasin ikut rapat di dinas yang akan saya masuk juga. Ibu Ria dan kawan-kawan dari komite. Kemudian itu tadi Bu Haji sebutnya Master Awen atau Mister Master Awin gitu? Awin. Panggilannya apa Master gitu tadi? Awin namanya Arwin apa? Ya, motivator hari ini Bapak Erwin Syah, Bapak Ibu orang tua yang sedang mendampingi Ananda semua, dan yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku semuanya. Peserta didik kelas 9 SMP Negeri 37 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Yang ada di sini partisipannya ada 219. Kurangi guru berarti mungkin sekitar 200 dari 287 anak-anakku yang peserta didik kelas 9. Jadi tolong yang lainnya yang belum masuk di woro-woro oleh Bapak Ibu wali kelas. Ya, wabil khusus juga Bapak Ibu wali kelas 9 SMP Negeri 37 Jakarta. Alhamdulillah hari ini sekolah kita bisa melaksanakan kegiatan sisi lain dari sebuah pembelajaran, yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Mr. Awin nanti. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, semua sumber daya kita siapkan dan kita yakin orang yang sukses saat pandemi saat ini adalah orang-orang yang insya Allah akan berhasil, tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi oleh semangat kita untuk melaksanakan tugas, melaksanakan kegiatan, kewajiban kita sesuai dengan profesi masing-masing, terutama untuk anak-anakku 287 peserta didik kelas 9 di SMP Negeri 37 Jakarta. Saya harapkan nanti kegiatan ini mampu meningkatkan lagi semangat belajar anak-anak semuanya, mampu memperkuat keyakinan anak-anak semuanya untuk menghadapi kegiatan akhir di SMP Negeri 37 Jakarta. Ini adalah tahap-tahap akhir anak-anak semua di sekolah menengah pertama. Buatlah yang terbaik, bawa nama baik keluarga, bawa nama baik sekolah, dan anak-anak semua insya Allah akan menjadi generasi masa depan bangsa yang sangat kuat dan tahan, mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Mohon maaf, saya secara singkat saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Pendik SMP Negeri 37 Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang diwakili oleh Ibu Ria sebagai Ketua Komite. Dan terima kasih untuk penyedia Zoom yang hari ini sudah beberapa kali kita nikmati. Dan kepada anak-anak semuanya, walaupun saya tidak bisa menatap satu persatu, tetap semangat, tetap yakin bahwa kita akan berhasil dengan baik jika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kewajiban kita sesuai dengan aturan yang ada. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu minta doa restu dari Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru dan Pendik di 37 dan juga guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Itu saja, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf, saya harus leave karena ada rapat pada waktu yang sama di dinas terkait PPDB. Untuk Bapak Ibu orang tua yang anak di kelas 9, nanti akan kita informasikan apa hasilnya. Ada PPDB SD ke SMP, SMP ke SLTA. Terima kasih Bu Ria. Mohon maaf, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji, saya sekalian pamit ya. Baik, baik Pak. Selamat jalan Pak. Nggak pakai jalan Terima Bu Haji, pindah doang. Ada ruangan. Lagi di jalan, Pak. Ya benar. Dia pindah ruangan. Terima kasih Pak Zainul sudah menyampaikan sambutannya, apresiasi terhadap kegiatan motivasi ini yang terselenggara berkat kerjasama orang tua dari kelas 9 yang dimotori oleh Ibu Tuti Saptawati beserta jajarannya yang tidak ada duanya. Alhamdulillah terselenggara tahap demi tahap kegiatan kelas 9 ini bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depannya yang dimotori oleh ketua dari kelas 9 dan dikomandoi oleh Ibu Tuti dengan mamahnya Satria, dengan mamanya Raffi, dan mamah-mamah yang lain semuanya berhasil. Amin dong nak. Ibu-ibu kalian tuh hebat semua. Amin. Ya, terima kasih. Dan yang tidak juga kalah hebatnya itu wali kelas 9. Lelah setelah kegiatan PAT harus merekap kehadiran sampai tuntas. Hari ini jam 1 sudah standby untuk mengikuti kegiatan mendampingi kalian dalam kegiatan motivasi ini. Baik anak-anakku, hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan atau komite SMP Negeri 37 Jakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Indasari. Kepada Ibu Ria dipersilahkan. Terima kasih Ibu Hamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam kebajikan buat kita semua. Suara saya mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya. Tadi kebetulan internet saya sedang drop di rumah, tapi insya Allah baik adanya sekarang ya. Yang terhormat untuk Ibu Hamila dan Pak Yuyut sebagai wakil kepala sekolah yang hadir di acara Zoom siang hari ini. Untuk Ibu Wulan yang sedang masih dalam kondisi masih kondisi sakit, kita sama-sama berdoa supaya beliau segera sehat kembali, dan Ibu Yayu yang mungkin sedang bertugas di tempat lain. Terima kasih juga, salam hormat saya untuk para wali kelas 9, para guru yang mungkin juga hadir, dan para staf dari SMP Negeri 37 Jakarta. Yang terkasih anak-anakku, 287 peserta didik pada siang hari ini yang akan mengikuti kelas motivasi yang diberikan oleh Master Awin. Selamat siang Master Awin. Dan terima kasih juga dan salam hormat saya untuk Ibu Tuti Saptawati yang mengkoordinir semua acara bersama para korlas, luar biasa. Saya bersyukur sekali saya bisa hadir diundang ke acara pada siang hari ini. Anak-anakku tersayang, pada hari ini hadir. Saya mau mengucapkan selamat. Anda sudah boleh mengikuti acara ini dengan sangat baik, dan manfaatkan acara ini dengan baik, Bapak, anak-anakku tersayang, supaya motivasi yang didapatkan hari ini bisa menjadi bekal anak-anakku tersayang untuk mengikuti proses ujian-ujian akhir tahun pembelajaran kalian berada di SMP Negeri 37.
mohon doa restunya juga bagi Bapak Ibu yang akan mendampingi anak-anaknya supaya anak-anak kita semua bisa kita bawa mendapatkan hasil yang terbaik di akhir tahun dan juga bisa mendapatkan sekolah menengah atas yang diinginkan dan diharapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Selamat mengikuti acara motivasi yang dibawakan oleh Master Awin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria sudah selaku Ketua Komite SMP Negeri 37 Jakarta. Terima kasih motivasinya untuk anak-anak kita tercinta ini. Mudah-mudahan seluruh orang tua, guru-guru atau warga di SMP Negeri 37 Jakarta tidak bosan atau tidak segan untuk mendoakan anak-anak kita yang kelas 9 hari ini mulai tanggal besok tanggal 22 itu diawali dengan ujian praktik, tanggal 5 itu ujian sekolah, itu bisa dilaksanakan dengan baik dan tentunya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan sehingga bisa menjadi bekal mereka untuk ke depannya, untuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Baik anak-anakku, hadirin Bapak Ibu, orang tua, Bapak Ibu guru, wali kelas. Di situ ada Bu Nur Hayati selaku BK di SMP Negeri 37 kelas 9, Bapak Hairullah selaku guru agama SMP Negeri 37 agama Islam, ada Ibu Anik yang mendampingi dalam mata pelajaran pendidikan budi pekerti. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir. Baik anak-anakku, hadirin yang saya hormati, tiba sudah acara kita yang kita nantikan yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita kepada Master Awin. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk anak-anakku, apa yang dibutuhkan silakan disiapkan di depan. Bisa langsung. Silakan Master Awin. Ya, baik Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, salam kebajikan. Ini suaranya masih ada. Mohon untuk adik-adik semuanya yang didampingi oleh Bapak Ibu di mute dulu. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih yang saya hormati untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Zeno dan juga perwakilan dari komite Bu Ria dan juga Bu Mila sebagai Pak Kasih Kepala Sekolah, dan juga yang paling penting adalah Bapak Ibu guru beserta adik-adik semuanya, dan yang paling membanggakan saat ini adalah Bapak Ibu kita yang sudah mengikuti ataupun mendampingi acara kita pada siang hari ini. Baik, adik-adik semuanya mohon untuk semua videonya bisa dimunculkan, tidak ada yang kondisinya tidak ada yang mati, tapi kondisi hidup semua, agar acara kita bisa dilihat oleh siapa saja nantinya ya. Baik, saya coba melihat dulu, monitor dulu, karena saya pakai gadget juga di sini. Baik, ini sudah semuanya menampilkan videonya. Oke, baik. Terima kasih ya. Kita lanjutkan saja. Untuk hal yang pertama kali, perkenalkan, nama saya adalah Master Awin Hipnoterapis. Itu adalah brand atau nama yang nantinya akan menjadi harapan buat siapa saja yang akan bersama-sama belajar.
Saya jadi setiap hari menjadi seorang motivator, terapis, dan juga seorang pengusaha di bidang skincare, keluarga Artis Indah Kirana. Dan saat ini saya juga tinggalnya di Pulau Gebang, Jawa Timur. Saya ditampilkan Pak Sofyan untuk layar materinya, supaya lebih bisa dipahami. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan juga adik-adik semuanya. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat, dahsyat, luar biasa. Jadi kalau ditanya apa kabar, maka jawabnya adalah sehat, dahsyat, ya kalau sekarang luar biasa, gitu ya. Sehat, dahsyat, luar biasa. Jadi kalau sehatnya itu di hati, dahsyatnya itu di pikiran, ya luar biasa itu dikepalkan dan kita angkat. Nah, ini ditampilkan saja Pak Sofyan. Jadi teman-teman, adik-adik semua, dan juga didampingi oleh Bapak Ibu semuanya. Siapa di sini yang didampingi oleh Bapak Ibunya, segera langsung ucapkan terima kasih. Peluk dulu. Peluk dulu. Peluk dulu. Ya, walaupun tidak terlihat di sini, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang mengagumkan, ya, bahwa sebenarnya ayah ibu kita masih peduli dengan kita, ayah ibu kita masih memperhatikan kita, ayah ibu kita masih ingin memikirkan kita. Baik, peluk dulu. Ya, kalau yang sudah memeluk boleh kasih kode di chat Zoom, dikirim lambai 5 jari tangan. Yang sudah memeluk Bapak Ibunya. Sudah memeluk Bapak Ibunya sambil mengucapkan, Bu, wah terima kasih ya sudah mendampingi saya di acara. Ya, silakan dikirimkan di chat Zoom. Silakan. Baik, terima kasih. Ini walaupun sangat sederhana, ya, namun ini menjadi suatu kebaikan dan suatu niatan yang kuat, ya, tujuan yang jelas bahwa sebenarnya teman-teman ada semuanya ingin berkembang, teman-teman adik-adik semuanya ingin, ya, hidupnya bahagia. Baik, silakan ditampilkan Pak Sofyan untuk di slideshow agak lebih besar. Jadi teman-teman semuanya mohon diperhatikan, tolong dipersiapkan alat tulisnya dan juga simpan nomor WA saya karena ini akan ada kaitannya dengan materi kita. Dan yang paling penting follow Instagram saya karena nanti juga akan ada tugas untuk bisa di-linkkan ke Instagram. Baik, next Pak Sofyan untuk mengawali. Dilanjutkan saja slide-nya Pak Sofyan. Udah. Ya, bentar Pak. Kalau katanya satu. Ya, sebentar lagi teman-teman semuanya. Apa sih? Pak Sofyan nanti akan memutarkan video 7 kata motivasi. Namun sebelum diputar, teman-teman semuanya tolong diperhatikan, ada 7 kata motivasi yang teman-teman harus ingat dan nanti bisa langsung dituliskan di dalam chat, ya, di dalam chat di Zoom. Tulis semuanya dan ini akan menjadi evaluasi siapa saja yang betul menjawabnya. Tolong diperhatikan teman-teman semuanya, ada nanti 7 kata motivasi yang sebentar lagi akan diputarkan oleh Pak Sofyan. Dan silahkan adik-adik semua, teman-teman semua, untuk menuliskan secara berurutan. Nah, secara berurutan. Apa saja tuh? 1, 2, 3, dan sampai 7. 7 kata. 7 katanya saja. Ya, baik. Pak Sofyan bisa diputarkan terlebih dahulu, boleh? Silakan. Sebentar Pak ya. Oke. Karena sambil nge-record juga. Ya, jadi baik. agak berat.
Silakan adik-adik teman-teman semuanya mohon diperhatikan. Sebentar lagi Pak Sofian memutarkan 7 kata motivasi. Fokus dan tulis nanti dalam chat aplikasi Zoom. Oh, ngajak teman kenok dulu kan. Ranger. Sebentar Pak ya, bentar. Yoga. Suaranya Pak Sofian. Kayak gila dia ngomong ketahuan di rumah ngapa muka pakai gituan ya? Aisyah. Nah, itu kan dia nontohin biar orang pernah pakai itu. Kenapa ya ada dalam blog gituan nontohin bagaimana? Pulang ramai di rumah. Lah, sebenarnya dia bukan di rumah, dia lagi keluar. Halo, di-mute dulu nak, di-mute dulu biar tidak terdengar. Dia ngomong apa sih? Kalem. Santai lagi. Suaranya belum keluar ya Pak Sofian?
Arul. Baik Pak Sofian, masih bisa diusahakan atau saya langsungkan saja? Kayaknya suara agak susah ya, Pak. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja Pak Sofian ya. Baik teman-teman semuanya, jadi ada 7 kata motivasi. Yang pertama tadi teman-teman sudah melihatnya, yakni yang pertama adalah mindset atau pola pikir. Ya. Yang kedua setelah mindset, yang kedua adalah growth atau bagaimana kita bisa bertumbuh atau pertumbuhan. Nah, bertumbuh di sini sangat penting, meningkat ini sangat penting. Kalau kita masih belum bertumbuh atau meningkat, kita masih belum maju-maju, kita masih belum sukses, kita belum bisa menggapai apa yang menjadi impian besar kita, apa yang menjadi harapan besar kita, apa yang menjadi prestasi-prestasi yang nantinya kita akan jalankan dalam kehidupan. Nah, ini penting. Jadi yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah growth. Yang ketiga adalah, saya lihat di sini, yang ketiga adalah knowledge ya, atau pengetahuan. Nah, pengetahuan ini penting teman-teman semuanya. Semakin kita banyak tahu, semakin kita bisa memperoleh banyak hal ya, dan juga mendapatkan banyak hal yang kita bisa dapatkan. Pengetahuan ini penting. Jadi teman-teman semuanya di saat sekarang penting untuk bisa mengetahui berbagai macam informasi. Karena memang di saat teman-teman mengetahui, maka teman-teman akan naik derajatnya. Maka teman-teman akan naik tingkatannya. Maka teman-teman nanti akan bisa menguasai setiap masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Nah, yang ketiga di sini adalah belief atau keyakinan. Keyakinan ini adalah hal yang paling utama. Di saat teman-teman yakin terhadap masalah yang dihadapi, maka teman-teman akan selesai. Namun kalau seandainya sebaliknya, teman-teman kalau belum yakin, maka teman-teman tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Nah, hal ini menjadi keyakinan kita adalah hal yang sangat penting. Ya, ini yang keempat. Yang kelima adalah attitude atau sikap. Sikap ini pun juga tidak kalah penting dan ini sangat penting bahkan. Sikap artinya apa? Kemampuan dan juga keterampilan. Itu tidak ya. Halo, ada yang masih bersuara untuk di mute dulu. Jadi keterampilan atau kemampuan kita itu, halo, ada mohon di mute, dibantu mute Pak Sofian ya. Kalau ada suara-suara dari Ya, baik. ya. Jadi saya sampaikan kembali, attitude atau sikap ya sangat menentukan dalam kesuksesan kita. Kemampuan dan juga keterampilan menentukan sikap. Artinya apa, teman-teman? Jadi kemampuan teman-teman harus didominasi dengan keterampilan. Jadi ada soft skill keterampilan itu dan juga ada potensi kemampuan yang harus teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman harus terus tingkatkan yang namanya kompetensi juga yang harus penting. Bagaimana teman-teman menguasai pelajaran. Bagaimana teman-teman bisa menguasai, ya kita lanjutkan, bagaimana teman-teman bisa menguasai segala hal. Suaranya agak dengung ya di sini. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah experience. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman inilah yang harus kita dapatkan dari kehidupan kita.
Pengalaman ini yang membuat akhirnya kita bisa lebih berkembang. Pengalaman inilah yang nantinya akan bisa membuat diri kita lebih maju, lebih sukses dalam menggapai impian besar kita. Ya, baik. Yang terakhir adalah sukses atau keberhasilan. Keberhasilan atau sukses kita inilah yang menjadi result atau hasil, yang menjadi impian besar kita. Sukses dalam segala hal, sukses dalam segala bidang, sukses dalam belajar. Yang tadinya teman-teman masih belum bisa atau belum mampu dalam mengerjakan, akhirnya teman-teman bisa atau berhasil dalam mengerjakan. Nah, itulah kesuksesan itulah adalah satu proses untuk teman-teman bisa hadapi ke depannya. Baik, next Pak Sofian. Di slide berikutnya untuk video 7 kata motivasi sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman semuanya pastikan teman-teman merasa dalam diri teman-teman adalah kondisinya aman, nyaman, tenang, tentram, damai, dan sejahtera. Jadi ada 3 kunci sukses dalam menjalankan materi yang saya berikan. Yang pertama adalah proaktif. Proaktif adalah sebelum orang minta, sebelum orang suruh, sebelum orang jalani, kita sudah lebih dulu. Kita sudah lebih duluan. Artinya apa teman-teman? Tetaplah kita menjadi orang yang selalu proaktif. Baik berada di rumah, kita melihat ada sesuatu yang membuat diri kita masih belum mampu atau belum sanggup, kerjakanlah semampu kita, kerjakanlah sekuat tenaga kita. Jangan juga menunggu orang-orang yang ada di sekitar rumah atau sekitar dalam rumah kita. Misalkan kita melihat ada yang berantakan di dalam rumah, namun kita hanya diam saja atau reaktif. Segera langsung untuk bisa membantu dari setiap kehidupan yang ada di rumah terutama, karena memang saat ini proses pembelajaran itu ada di rumah. Karena apa teman-teman semuanya? Nanti energi itu tidak bisa diciptakan ataupun tidak bisa dimusnahkan. Artinya apa? Teman-teman kalau seandainya menjalankan sesuatu, maka yang terjadi teman-teman nantinya akan mendapatkan, ya, di saat teman-teman membuat satu kebaikan, maka nanti akan diganti dengan kebaikan. Bisa saja terjadi kalau seandainya kita mempunyai nilai yang pas-pasan. Namun di kehidupan teman-teman, ya, nanti di kemudian hari teman-teman akan mendapatkan keberuntungan atau keajaiban dalam hidup. Dan itu yang sudah saya jalankan, dan itu sudah Master jalankan selama ini. Proaktif. Yang kedua, kunci sukses dalam, ya, motivasi yang saat ini sedang teman-teman lihat, ya, adalah berpikir positif. Kita melihat banyak sekali tadi, ya, gangguan dalam pembelajaran di jarak jauh ini. Tetap berpikir positif, tetap fokus, relax, ya, bersabar. Nah, ini kan memunculkan pikiran-pikiran yang positif itu butuh proses, butuh waktu, dan butuh latihan. Artinya apa teman-teman semuanya? Berpikir positif itu belum mudah bagi teman-teman yang ingin sukses. Artinya apa? Kalau teman-teman mau sukses, adik-adik mau sukses, silahkan jalani berpikir positif. Setiap waktu, setiap saat, ya, tanpa henti. Pak Sofian bisa di slide terus saja, biar nanti full gambar. Nah, di slide yang ke atas dulu ya, di slide ke-6 Pak Sofian. Biar nanti pelan-pelan kita bahas. Nah, teman-teman tadi ya, 3 kunci sukses. Yang pertama proaktif. Sebelum orang suruh, sebelum orang minta, sebelum orang lakukan, kita sudah lebih dulu. Itu yang pertama. Proaktif. Ingat, proaktif ini mahal sekali nilainya. Di saat sekarang ini, ya, banyak, ya, di antara kita itu masih belum proaktif. Masih banyak. Jadi lebih banyak dominannya reaktif. Nah, kita mau jadi orang yang proaktif atau mau jadi orang yang reaktif? Reaktif itu adalah lawan dari proaktif. Ya. Yang kedua tadi, positive thinking atau berpikir positif.
Berpikir positif ini. Yang ketiga adalah open mind atau terbuka dalam pikiran. Terbuka dalam pikiran ini juga sangat penting. Artinya teman-teman di saat punya masalah, cerita. Punya masalah itu cerita. Sama siapa? Ya. Yang paling penting dan sangat penting adalah cerita kepada kedua orang tua kita. Itu sangat penting. Jangan kita cerita kepada teman-teman kita yang lain. Karena apa? Karena kalau seandainya kita cerita kepada teman-teman yang lain, mereka masih belum bisa dijaga. Mereka masih belum bisa dipercaya. Iya kok, Master, itu kan teman saya, sahabat saya, atau juga apalah bahasanya. Ya. Karena apa, teman-teman semuanya? Ayah ibu kita lah yang memahami kita. Ayah ibu kita lah yang mengerti kita. Ayah ibu kita yang tahu kebutuhan kita. Dan ayah ibu kita lah yang mempunyai pengalaman begitu banyak ya dalam hidupnya. Dan yang paling penting adalah ayah ibu kita yang melahirkan dan ayah kita yang membesarkan juga bersama-sama ya. Nah, seperti itu. Pak Sofian bisa di full screen? Nah, di slideshow biar lebih nyaman dilihatnya. Baik, terima kasih Pak Sofian. Baik, ya. Jadi 3 kunci sukses tolong dicatat di dalam chat Zoom, teman-teman semuanya. Proaktif, berpikir positif, terbuka dalam pikiran. Silakan ditulis, diketik dalam chat di aplikasi Zoom. Proaktif, berpikir positif, terbuka dalam pikiran. Wah, dahsyat. Ya, Naila, terima kasih. Sudah proaktif langsung. Ditunggu teman-teman yang lainnya. Dan ingat, dalam proses pembelajaran kita dalam motivasi ini, semuanya direkam. Dan ini nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi Bapak Ibu guru, juga bahan evaluasi untuk sekolah, dan bahan evaluasi untuk orang tua kita. Baik, luar biasa. Proaktif, positive thinking juga bisa, ya. Open mind. Baik, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oh, keren. Ternyata teman-teman memperhatikan apa yang saya sampaikan. Luar biasa. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang untuk menuliskan. Dan close di saat 1 menit sudah berlangsung. 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, dengan like apinya, men. 41, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Luar biasa. Ya, ucapan selamat Bapak Ibu. Ini putra-putrinya. Selamat ya nak, kamu sudah berhasil menuliskan 3 kunci sukses. Dan di saat teman-teman semuanya menuliskan itu semua, ya mudah-mudahan ini menjadi satu kebanggaan, ya suatu hal yang menjadi teman-teman nantinya akan menjadi orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Next, Pak Sofian, dilanjutkan di slide berikutnya. Silakan Pak Sofian, monitor Pak Sofian. Next, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Ya, next Pak Sofian, lanjut di slide berikutnya. Baik teman-teman semuanya, tolong ini dihafalkan. Ya, diperhatikan slide-nya. Semangat adalah bahan bakar saya sebagai seorang pelajar. Tanpa semangat, saya sebagai seorang pelajar kehabisan bahan bakar. Silakan diketik dalam chat aplikasi Zoom. Ketik kata-kata itu. Ada 17 kata. Pak Sofian bisa ditutup dulu ini. Di slide-nya ditutup. Ditutup Pak Sofian. Ya, kita ingin lihat. Nah, bagus.
Ayo silakan ditulis teman-teman semuanya. Kita ingin lihat udah, siapa yang paling berhasil, ya, siapa yang paling benar, siapa yang paling lebih dulu. Luar biasa, ada Suci di sini. Luar biasa. Ya, saya ulangi lagi. Tolong di mute semuanya ya suaranya. Tolong dengarkan. Semangat adalah bahan bakar saya sebagai seorang pelajar. Tanpa semangat saya sebagai seorang pelajar kehabisan bahan bakar. Luar biasa. Iya, bagus sekali, bagus. Iya, kita lihat apakah teman-teman semuanya sedang fokus atau lagi sedang mikirin hal-hal yang lain. Ya, inilah suatu proses pembelajaran dan kita harus terlibat. Bagus, luar biasa, luar biasa. Kita lihat, ingat teman-teman semuanya ini direkam dan ini semuanya akan terlihat dan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk nilai-nilai teman-teman semuanya. Baik, Master berikan waktu 1 menit dari sekarang. Master hitung lagi. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Ya, 50. Ya, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keras kalau Plus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ayo tepuk tangan luar biasa. Karena tepuk tangan ini akan mengeluarkan energi positif kita. Luar biasa. Keren. Udah, Pak Sofian, monitor lagi. Slide-nya ditampilkan kembali. Oke, bentar. Tolong diperhatikan ya sambil menunggu slide-nya dari Pak Sofian. Teman-teman bisa mengetahui dan juga bisa mengenal diri teman-teman ya dengan melihat tanggal kelahiran. Dan ini beberapa hampir 90% merasakan apa yang Master sampaikan. Untuk teman-teman yang berada dalam tanggal lahir di tanggal 3, 9, 12, 15, 21, 29, dan 30 yang barusan Master sampaikan, yang barusan Master sebutkan, ya, Master ulangi. Tolong ditampilkan Pak Sofian di slide berikutnya. Ada tanggal-tanggal, ya, baik. Jadi tanggal 3, tanggal 9, nah itu kita lihat di sini. Nah, teman-teman lihat di layar, ya, ada teman-teman yang mempunyai tanggal itu ada yang sisi kreatif, ya. Kalau teman-teman berada di kelahiran di tanggal tadi ya, Master sampaikan tanggal 3, 9, 12, 15, 21, 29, 30, orangnya biasanya kreatif. Orangnya biasanya kreatif dan biasanya otak kanannya sangat dominan. Tolong Kak Sofian dilihat ada yang masih belum mematikan mic. Silakan diatur. Oke. Nah, untuk di tanggal 1, tanggal 10, tanggal 18 ya, dan itu biasanya orangnya dia seorang pemimpin. Ya. 18 paling bersemangat, senang menolong orang lain dan juga dan paling nantinya dia lebih bisa menggapai cita-citanya. Ya, karena lebih menjadi seorang pemimpin itu dia lebih bisa mempunyai konsep dalam dirinya. Baik. Oke, lanjut. Baik, Pak Sofian di slide berikutnya, ya. Next, Pak. Nah, ini dia. Nah, buat teman-teman semuanya lahir di tanggal ini, ya, di tanggal yang ada di layar ini. Nah, di tanggal 2, 6, 7, 11 dan juga tanggal 20, biasanya, ya, teman-teman menjadi orang yang punya empati tinggi, bisa melindungi banyak orang, ya, bisa mengatasi masalah dengan logika dan juga memahami dengan benar sebelum membuat keputusan. Jadi kalau namanya empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh siapapun. Jadi kadang juga baperan juga, ya, karena memang perasaan hatinya selalu tersentuh. Baik, yang di sampingnya ini ya di tanggal 23, 14, 5, 16, 25 dan 4
biasanya ya mempunyai jiwa petualang, selalu mencoba ya dan menemukan hal baru. Dia suka ya, namanya orang berpetualang seperti apa? Ya, seperti itu. Dia suka tantangan ya, dan juga yang paling penting adalah ya, dia menikmati apa yang menjadi rintangan-rintangan yang dihadapi. Dan biasanya orang-orang seperti ini juga orang yang survival, orang yang bisa bertahan, melihat pelajaran-pelajaran yang masih belum bisa diterimanya, dan biasanya ya dia langsung mencari tahu bagaimana cara atau solusinya seperti apa. Next, Pak Sofian, dilanjutkan. Di slide berikutnya, di tanggal yang terakhir di sini, nah inilah di tanggal 8, 17, 22, 26, 13, dan 24 juga 31, biasanya dia sayang sekali dengan orang tuanya. Iya, sayang sekali dengan orang tuanya. Artinya apa? Selalu memperhatikan orang tuanya. Ya, kalau seandainya ayahnya belum pulang dari kantor kerja dia di malam hari, biasanya menanyakan kepada mamahnya, ya, menanyakan kepada ibunya, "Ma, kok Bapak belum pulang, kok ayahnya belum pulang," gitu kan. Dan juga kalau seandainya mamahnya lagi kemana-mana, selalu ya mencari tahu, dan akhirnya dia menjadi orang yang bisa jadi sangat bisa diharapkan buat keutuhan keluarga. Baik, next Pak Sofian. Nah, ini yang lebih detail lagi, slide berikutnya. Nah, apa ini gitu? Apa ini Mas Mar gitu kan? Apa ini gitu kan? Nah, teman-teman semuanya silakan dibaca dari slide yang Master yang Pak Sofian lihat ini, yang Pak Sofian taruh di sini ya, sanguin. Ada tipe-tipe, ada 4 tipe ya, personality. Ada 4 tipe personality. Silakan dibaca pelan-pelan. Apakah saya seorang sanguin atau seorang melankolis atau flegmatis atau koleris? Nah, caranya gimana? Caranya sangat mudah. Teman-teman melihat dulu setiap tulisannya dan merasakan apakah teman-teman seperti itu. Ya, pilih salah satu. Ini hanya sepintas aja ya. Bagaimana teman-teman nantinya akan melihat. Ya, karena apa? Untuk bisa membuat diri kita itu ya, tahu tentang diri kita atau profil diri. Ada yang namanya ya, kita melihat bagaimana behavior atau 80% dari kehidupan yang kita alami, dan itu sangat melekat sekali dalam pikiran kita, dan itu sangat melekat sekali dalam tindakan-tindakan yang kita buat. Ada 20% itu dari genetik ya, dan 80% dari behavior, dari kehidupan kita yang setiap hari kita lakukan. Baik teman-teman, silakan tulis di chat. Tipenya teman-teman itu di mana? Tulis, saya sanguin, misalkan, saya melankolis, saya flegmatis, saya koleris. Nah, tetapkan dulu. Silakan diketik. Nah, saya sanguin dan koleris. Oke, baik, baik. Nanti akan ada, saya kok ada sanguin, ada juga koleris gitu. Nggak apa-apa, tulis dua-duanya. Ya, itu berarti sudah ya mempunyai kepribadian di antara keduanya. Ya, ada yang mengisi di sanguin dan juga ada yang koleris. Bagus, luar biasa. Silakan. Iya, baik. Nah, baik. Ya, luar biasa nih ya. Baik, silakan diketik, silakan ditulis, silakan dibuat satu keyakinan dalam diri kita bahwa kita termasuk tipe yang mana sih sebenarnya gitu ya. Berdasarkan ya pikiran kita saja, berdasarkan keyakinan kita saja. Nah, sebenarnya ini nanti ada tesnya. Kalau kita bangun tesnya, waktu itu tidak akan cukup tentunya. Namun, kenapa tadi teman-teman diminta untuk menyimpan nomor WA Master? Tujuannya adalah teman-teman nanti akan bisa lebih detail ya, terkait dengan personality, terkait dengan kecenderungan pribadi, terkait dengan bagaimana ya, blueprint diri teman-teman semuanya. Itu nanti akan Master berikan setelah acara kita selesai. Baik. Di saat teman-teman sudah membuat satu keyakinan untuk memilih salah satu tadi, ya, sanguin, koleris, atau melankolis, atau flegmatis, nah, tolong diperhatikan. Ada ya satu huruf di samping, kiri kanannya. Ya. Kalau sanguin itu I. Kalau melankolis itu C. Kalau koleris itu D. Kalau flegmatis itu S. Nah, baik.
Apa itu? Nah, kita lanjutkan Pak Sofyan. Oke, baik, di kelas teman-teman yang sudah chat, Pak Sofyan lanjutkan. Silakan teman-teman lihat. Di saat teman-teman I, maka teman-teman masuk dalam kategori influencer. Orang yang selalu bisa berkomunikasi, orang yang selalu bisa bercakap, orang yang pandai berbicara. Biasanya kekuatan dalam kata-kata atau public speaking-nya bagus. Itu influencer. Ya, biasanya dia mempunyai teman yang banyak. Biasanya dia punya kontak yang banyak. Dia biasanya punya follow yang banyak, follow di Instagram. Yang paling penting ya, dia gitu ya, orangnya ceria. Ya. Tapi juga kadang kalau udah down turun. Nah, itu pokoknya hal-hal itu nantinya akan saya bahas di setelah acara ya. Baik. Influencer I. Ya. Tadi ada teman-teman yang D, dominan. Nah, lihat di sini. Biasanya ya kalau saya bahas dulu yang D ya, dominan, itu dia bisa nanti diarahkan teman-teman gitu, seorang direktur, owner, bos, dan juga dokter. Karena dia mempunyai punya kontrol dalam dirinya, dan juga dia mendominasi. Dia suka tantangan. Dia biasanya orang-orang dia ini workaholic, dia pekerja keras, belajarnya itu rajinnya luar biasa. Biasanya. Tapi kalau seandainya teman-teman berada di D, tapi masih kurang semangat dalam belajar, nah ini ada apa? Nanti bisa sharing dengan master ya. Baik. Nah, yang kedua di sini adalah influencer tadi yang master sudah sampaikan. Influencer itu adalah tadi ya. Biasanya dia lebih ke arah presenter, penyiar, sales, pengacara, dan tour leader, juga seorang selebritis. Ya baik. Nah, di sini ada juga yang komplain, C, komplain. Komplain di sini yang sebelah kiri, ya biasanya dia kekuatannya di audit, di keuangan, di komputer, ya biasanya big data, akurasinya tinggi, karena dia orang-orang yang komplain itu tahu jerawat orang yang ada di hadapannya, ya misalkan gitu. Jadi detail. Ngelihat kotoran yang ada di rumah, ya kotoran maksudnya yang ada di kamar atau di lantai gitu ya, itu sangat teliti, sangat jeli melihatnya. Ini orang-orang yang komplain. Ya, biasanya wajar orang-orang komplain ini diposisikan menjadi seorang notaris, hakim, dan juga yang paling penting sebagai R&D. Ya, dia bisa menseleksi karyawan-karyawan keren. Ya, baik. Yang terakhir di sini adalah steady ini adalah steadiness ya, maksudnya apa? Dia tipe seorang pembelajar, rajin sekali belajarnya, dan biasanya dia diposisikan menjadi seorang staff di administrasi ya. Dia pokoknya paling kuat di posisi. Kalau seandainya kita mempunyai profesi untuk teman-teman yang mempunyai orang tua sebagai bapak atau ibu guru ya, layaknya sangat menyenangi bidangnya. Nah, itu biasanya. Jadi juga seorang konselor dan juga seorang CS atau customer service. Baik, ya ilmu ini ya dibuat oleh William Moulton Marston. Baik, Pak Sofyan, kita lanjutkan saja. Baik, ini yang saya sampaikan tadi. Teman-teman, ada satu bohlam yang nyala di antara bohlam-bohlam yang lainnya yang semuanya redup. Nah, artinya apa? Di saat teman-teman tadi proaktif, berpikir positif, open mind, maka teman-teman sudah membentuk kekekalan energi tadi ya. Dalam kekekalan energi ini maksudnya adalah teman-teman itu nantinya akan berbanding lurus terhadap apa yang teman-teman nanti dapatkan. Artinya apa? Tidak ada lagi yang namanya kata malas dalam belajar. Tidak ada lagi yang namanya kata malas dalam belajar. Yang ada apa? Semangat dalam belajar. Master, kenapa saya masih belum semangat? Kenapa kira-kira? Ya. Bisa jadi niat kita belum lurus. Bisa jadi tujuan kita masih belum jelas. Bisa jadi impian besar kita atau big dream kita atau impian besar kita masih belum tergambar secara luas ya, secara definitif. Atau ya nggak ada yang namanya step by step-nya, nggak ada yang namanya progresnya. Ya pokoknya saya mengalir aja lah masalah hidup saya. No, tidak sama sekali teman-teman. Jadi semuanya harus terprogram, semuanya harus terinci, semuanya harus tertata dengan rapi, tertata dengan baik. Ya, sekedar contoh, di saat teman-teman berada di rumah, mulailah buat perencanaan.
hari ini saya menjalankan ini, melakukan ini, mempunyai aktivitas ini, besok saya harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Jadi terencana, terprogres. Jadi ada yang namanya grand design, ya, rancangan yang besar. Mau jadi apa teman-teman ke depannya? Ya, ingat, kalau kita ingin sukses, kita harus merencanakan ya proses-proses dari kesuksesan kita. Artinya apa? Teman-teman, kalau mau menjadi orang yang nantinya berhasil, teman-teman perlu menuliskan segala hal supaya akhirnya teman-teman nanti bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Baik, next. Pak Sofyan, next. Kita persiapkan teman-teman untuk menyiapkan kertas. Tolong diperhatikan teman-teman semuanya. Kita bicara tentang motivasi. Motivasi, ya, baik. Motivasi kamu. Pertama, siapkan selembar kertas, oke. Yang kedua, tuliskan nama lengkap dan juga kelas di atas, ya, lembaran kertas atas. Dan yang paling penting di sini adalah gambarkan wajah D dengan menggunakan tangan kiri. Karena apa? Teman-teman yang terbiasa menggunakan tangan kanan, maka ganti dengan tangan kiri. Namun kalau seandainya sudah tidak atau tangan kiri, ganti dengan tangan kanan, artinya tangan yang lain. Tuliskan kata motivasi juga. Dokumentasikan atau foto hasil dari hasil dari teman-teman buat itu. Setelah itu kirim ke WA Master. Master mau lihat. Ya, Master mau lihat. Baik, Master berikan waktu 1 menit dari sekarang. 1 menit dari sekarang. Ya, ini challenge, tantangan yang luar biasa. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Baik, Master hitung dari sekarang, hitungan melambat. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35. Yang masih nanya masih belum paham ya. Lihat labnya, pahamin ya, ngertiin, harus fokus ya. Siapkan lembar kertas, tulis namanya, gambarkan wajah kita, tuliskan kata motivasi, terus dipoto hasil kertas itu. Nah, terus dikirim ke nomor WA Master. Nah, itu jelas sebenarnya. Baik, lanjutkan. 35, 34, 33. Master akan evaluasi siapa saja yang mengirimkan dan siapa saja nantinya yang belum mengirimkan. Ingat, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Itu nomor WA-nya Master ada di layar. Iya. Nomornya WA Master itu ada tuh, 0813 814. Makanya kita harus fokus ya. Baik, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Nah, baik, sebentar istirahat. Ya, sambil teman-teman juga fokus. Luar biasa banyak yang sudah mengirimkan ya. Baik, lanjut. Ya, kita lanjutkan. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close teman-teman. Ya, buat teman-teman yang sudah mengirimkan, bersyukur karena teman-teman sudah menjadi orang yang berprestasi. Namun kalau belum,
Master memberikan kesempatan sampai akhir dari acara kita. Sampai akhir dari acara kita. Baik. Sampai akhir dari acara kita. Silahkan kirimkan ke WA Master. Oke, next, Pak Sofian. Kita lanjutkan. Baik. Ada model ya, baik. Suara saya masih terdengar, Pak Sofian? Masih di slide atas? Oke. Pak Sofian monitor, masih suara saya masih jelas ya? Masih. Baik. Masih monitor. Cek. Oke, lanjut. Ada model orang sukses. Yang pertama, bagaimana pikiran atau otak kita. Ya. Pikiran kita ini sangat menentukan kesuksesan kita. Kalau seandainya teman-teman masih belum bisa berpikir secara baik, ya, berpikir secara membuat teman-teman nantinya bisa mencari solusi, ya, ini namanya public solution-nya. Kalau teman-teman mau sukses, berpikirlah ke depan, berpikirlah apa yang menjadi keinginan atau harapan teman-teman ke depan. Master, saya ingin menjadi seperti ini, silahkan. Master, saya ingin menjadi ya, apa yang saya lihat misalkan, silahkan. Dan inilah yang menentukan pikiran kita. Karena apa? Apa yang kita pikirkan itu nantinya akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Kuasa, selalu menyetujui apa yang kita inginkan. Jadi sifatnya hanya melihat nih, kita ini mau kemana sih sebenarnya? Arah kita mau kemana sih? Tujuan kita mau kemana sih? Nah, itu nantinya. Pak Sofian masih di slide di sana? Di atas ya, Pak Sofian? Ya, baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana fisik kita atau jasad. Ya, fisik kita juga sehat. Ya. Fisik, karena apa teman-teman? Sebelum fisik kita masuk di pikiran kita. Kalau pikiran kita sehat, maka fisik pun atau tubuh pun akan mengikuti. Karena apa yang disampaikan oleh Dr. Shigo Haruyama atau dokter Jepang, ya, manusia itu dalam setiap saat, setiap detiknya mengeluarkan. Teman-teman yang masih belum mute mic-nya tolong dimatikan. Jadi Master sampaikan lagi, setiap saat, setiap waktunya, kata Dr. Shigo Haruyama, kita mengeluarkan hormon dua hormon. Hormon yang pertama adalah hormon beta endorfin, hormon yang sangat baik ya dalam tubuh kita. Yang masih di mute, tolong dimatikan ya biar nanti kita bisa lebih fokus. Nah, hormon beta endorfin ini adalah di saat teman-teman bahagia, senang, enjoy, ya, menyukai pelajaran matematika. Master, saya tidak suka pelajaran matematika. Ya, pusing. Ya. Ini apa teman-teman? Teman-teman masih belum bisa memaksimalkan hormon beta endorfin. Bagaimana caranya teman-teman bisa suka dengan pelajaran? Kecil nggak ada. Halo Bu, di mute dulu Bu. Awalnya kamu. Baik, silakan nanti tanyakan, ya. Silakan nanti konsultasikan dengan Master di WA atau di WhatsApp. Insya Allah Master membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan masalah yang teman-teman hadapi. Karena banyak sekali yang teman-teman sudah isi di Google Form, rata-rata, Master saya kurang pede, kurang percaya diri. Ya.
kurang apa ya tadi ya, nilai confidence-nya masih kurang. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, master dulu juga seperti itu. Kurang pede, kurang percaya diri, ya, sering was-was, sering khawatir. Dan master pelan-pelan juga ya bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Dengan cara apa? Caranya tiga tadi ada kunci. Proaktif, berpikir positif, terbuka. Silahkan dijalani. Tidak hanya sekedar ini didengarkan, tidak hanya sekedar ini nantinya teman-teman bisa menyimak, namun ya supaya teman-teman bisa menyelesaikan masalah, jalani saja 3 kunci sukses. Itu sudah membuat teman-teman bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Ya. Jadi lanjut. Nah, baik, terima kasih Pak Sofyan. Ada manajemen waktu yang harus teman-teman perhatikan. Manajemen waktu ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ya di kuadran 1 namanya. Kuadran 1 ini penting, mendesak, ya, penting dan mendesak. Penting, genting dan mendesak. Kuadran kedua penting tapi tidak mendesak. Kuadran ketiga tidak penting namun mendesak. Kuadran keempat tidak penting, tidak mendesak. Nah, manajemen waktu ini perlu teman-teman terapkan dalam kehidupan. Kadangkala teman-teman ya terlalai dengan terbuai dengan segala macam aktivitas yang teman-teman jalankan dalam kehidupan. Nah, kalau teman-teman membuat ini namanya mind mapping atau kekuatan dalam menata pikiran dan juga nantinya akan diimplementasikan atau akan dijalankan dalam kehidupan teman-teman, insya Allah teman-teman akan menjadi orang yang sukses. Baik, silahkan ditulis dalam chat satu contoh saja dari masing-masing yang saat ini teman-teman rasakan. Kuadran 1, aktivitas apa yang membuat akhirnya teman-teman itu mengkategorikan itu penting dan juga mendesak. Apa? 1, tulis di situ. 1, ini. 2, kalau 2 berarti kuadran 2. 3, berarti 1 aktivitas saja. Silakan ditulis di chat di aplikasi Zoom. Silakan kita lihat ya. Ya. Baik, bukan tulisannya tetapi setiap satu kuadran ini satu aktivitas yang teman-teman kerjakan, yang teman-teman lakukan di rumah itu. Contoh, misalkan tidur. 1, tidur di kuadran 1. Oh, berarti teman-teman itu penting dan mendesak untuk tidur. Karena apa? Kalau nggak tidur, Master, saya kelingan. Kalau nggak tidur, saya itu pusing. Misalnya contoh begitu. Nggak apa-apa. Ya. Baik. Nah, satu pemain. Bagus. Nah, 1 makan. Baik. Terima kasih. Ya. Silakan ditulis di dalam chat itu. Contoh 1 aktivitas setiap kuadran. 1, kuadran 2 apa, kuadran 3 apa, kuadran mana. Nah, bagus, luar biasa. Baik ya. Silakan, ini direkam ya, ini direkam dan nanti akan diputar kembali hasil rekaman ini dan nanti akan terlihat siapa saja yang menuliskan. Baik. Master berikan waktu sama 1 menit juga. Master hitung dengan hitungan cepat. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close. Oke, close. Ditutup, tidak boleh lagi ya menuliskan. Baik. Kita harus sportif, teman-teman, ya. Diamkan ya jari-jari kita. Baik. Silakan Pak Sofyan dilanjutkan kembali. Ngelek woi, udah. Nah, baik. Teman-teman silakan tulis cerita kisahku ini di dalam kertas. Ya, silakan dilanjutkan lagi Pak Sofyan, diklik lagi, dipencet lagi 1 kali. Baik. Saya tulis, silakan teman-teman tulis kata-kata yang ada di kolom kuning di kertas.
di kertas yang sudah teman-teman persiapkan. Tulisannya yang ada di sini. Saya adalah seorang titik-titik saat berada di rumah. Lanjut, Pak Sofyan. Dimunculkan semuanya, Pak Sofyan. Baik, terus sampai ke bawah, Pak Sofyan. Baik, terima kasih. Oke, cukup. Saya bacakan, silakan teman-teman segera menuliskan. Proaktif, tuliskan dan juga isikan titik-titik yang ada di kolom kuning itu. Nah, sambil menunggu, ya bukan sambil menunggu ya, sambil menulis, Master bantu bacakan. Saya adalah seorang titik-titik saat berada di rumah. Saya selalu menjadi orang yang titik-titik dan titik-titik. Walaupun saya menyadari kondisi di rumah sangat titik-titik dan titik-titik, namun hal itulah yang membuat saya bisa titik-titik. Saat ini saya menyadari bahwa belajar itu sangat titik-titik. Apalagi sebentar lagi saya harus menghadapi titik-titik dan titik-titik. Oleh karena itu, sudah waktunya saya harus titik-titik. Karena tanpa titik-titik, saya tidak akan menjadi orang yang titik-titik. Silakan. Ada berapa titik-titiknya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Silahkan teman-teman tulis di kolom itu, kuning itu, tulis di kertas, habis itu foto hasilnya, jepret, langsung kirim ke WA Master. Baik, Master berikan waktu sama 1 menit dari sekarang. Baik, Master mencoba untuk menghitung kembali. Ya, hitungan lambat boleh. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close. Baik. Sama, silakan teman-teman kirim ke nomor WA Master dan Master tunggu sampai akhir acara ini selesai. Baik, Pak Sofyan, kita lanjutkan di slide berikutnya. Baik, teman-teman, yang tadi sudah Master sampaikan, kunci sukses itu ada 3. Ya, saya ulang, proaktif, berpikir positif, terbuka dalam pikiran. Inilah yang menjadi landasan, inilah yang menjadi pegangan, inilah yang menjadi kuat di saat teman-teman menjalankan 3 hal ini. Baik, next, Pak Sofyan, karena ini sudah dibahas, lanjutkan saja. Baik, kunci sukses versi kamu, tuliskan 3 poin. Kita lanjut aja Pak Sofyan. Next saja, lanjut. Nah, oke. Teman-teman, tadi sukses dalam belajar Pak Sofyan. Baik, sukses dalam belajar itu mempunyai 3 poin. Teman-teman mempunyai tujuan yang jelas, fokus terhadap impian, dan juga mempunyai kunci sukses tadi yang Master buat. Jadi, teman-teman, kalau mau sukses dalam belajar, silakan. Silakan teman-teman mempunyai tujuan yang jelas dulu. Kalau belum jelas, saya belajar pelajaran-pelajaran yang teman-teman pelajari setiap hari itu, misalnya belajar matematika, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apapun itu, jelas nggak tujuannya apa? Kalau memang jelas, kuatkan diri teman-teman, fokus terhadap impian. Kalau misalkan Master saya merasakan kurang jelas dalam tujuan saya, kurang fokus terhadap impian besar saya, ayo nanti Master bisa bantu. Master akan berikan tipsnya, caranya seperti apa. Nanti bisa kita sharing di WhatsApp dan jalani 3 kunci suksesnya. Baik, next Pak Sofyan, lanjut. Cara mudah kita untuk bisa belajar, 5 poin di sini teman-teman semua. Yang pertama, jalankan diri kita penuh dengan keyakinan. Yakin tadi belief, keyakin.
Sekiranya teman-teman yakin, teman-teman pasti bisa menyelesaikan masalah. Namun kalau sudah di dalam pikiran teman-teman itu saya belum yakin nih, saya belum bisa nih, ya sudah, masalah tidak akan pernah bisa selesai. Pelajaran sesulit apapun nantinya tidak akan pernah bisa selesai, tidak akan pernah tuntas. Ingat, budaya belajar kita ada 5. Budaya pertama adalah belajarlah yang keras. Ya, tidak hanya cukup belajar yang keras, tapi bagaimana belajarlah yang cerdas. Nah, tidak cukup hanya belajar yang cerdas, belajar keras, belajar cerdas. Kira-kira apa sih? Ya, belajar ikhlas. Ya, jadi teman-teman belum sudah keras tapi cerdas, tapi yang paling penting belum ikhlas, belajar ikhlas. Ya, ingat, keras. Apa tadi? Nah, belajar keras, belajar cerdas, belajar ikhlas, belajar mawas. Apa itu belajar mawas? Belajar dalam suatu pengawasan dalam diri kita. Kita kontrol semuanya. Ya, yang terakhir adalah belajar tuntas. Kita harus menuntaskan. Karena apa? Seorang pelajar tugas utamanya adalah belajar. Ingat, saya adalah seorang pelajar. Tugas utama saya adalah belajar. Baik. Silakan teman-teman untuk bisa lebih semangat, tulis chat dari apa yang Master sampaikan ini. Saya adalah seorang pelajar. Tugas utama saya adalah belajar. Ada 9 kata. Tulis dalam chat di aplikasi Zoom. Master ulangi, tulis. Saya adalah seorang pelajar. Tugas utama saya adalah belajar. Ada 9. Baik. Luar biasa ya. Keren banget, luar biasa. Ini ya, walaupun di aplikasi Zoom di jarak jauh, luar biasa. Teman-teman ternyata sangat memperhatikan apa yang saya sampaikan ya. Luar biasa. Ini keren, bagus ya. Keren. Terima kasih. Baik, lanjutkan saja ya. Nah, Master lanjutkan, ada cara mudah dalam hal belajar ini. Pertama, yakin iya tadi, ikhlas iya, fokus. Selama ini kenapa sih kita masih belum bisa menyelesaikan masalah kita, atau belum bisa belajar dengan baik, atau ya tadi kita masih belum mampu untuk mengerjakan segala hal karena kita masih belum fokus. Kunci sukses itu adalah dia harus fokus. Kalau kita belum fokus, masih bingung atau mungkin galau, nggak akan pernah bisa selesai dalam kita mempelajari banyak hal. Nah, yang keempat adalah bersyukur. Syukuri apa yang ada. Artinya apa, teman-teman semuanya? Tidak boleh yang namanya mengeluh. Bersyukur. Di saat teman-teman memiliki apa yang teman-teman punya itu. Tidak boleh ada namanya keluhan dalam diri teman-teman. Kalau namanya kita mengeluh, maka Yang Maha Kuasa nantinya tidak akan bisa memberikan lagi ya solusi-solusinya. Ya. Karena apa? Teman-teman masih belum pandai bersyukur. Jadi syukuri apa yang ada. Terima kasih saya sudah diberikan ini. Jadi setiap itu ucapkan terima kasih. Ucapkan alhamdulillah kalau untuk yang muslim kan gitu. Jadi bersyukur. Nah, yang kelima, poin terakhir adalah bagaimana teman-teman bersedekah. Sedekah di sini artinya apa? Tidak hanya dinilai dari materi, tapi dinilai dengan non materi. Apa itu? Senyum kita sedekah. Senyum, salam, sapa, sopan, santun kita sedekah. Artinya apa? Senyum di hadapan ya orang-orang yang berada di rumah, tentunya senyum. Itu adalah nilai sedekah. Dan senyum itu nantinya akan kembali lagi kepada energi positif. Dan teman-teman nantinya akan lebih dimudahkan dalam segala urusan. Namun sebaliknya, kalau seandainya teman-teman mempunyai masalah atau ujian, tapi cemberut, ya, tapi juga muram, mukanya ya pokoknya nggak bersahabat, ya, itu akan teman-teman berarti masih belum bisa memberikan nilai-nilai sedekah, nilai-nilai tadi yang senyum, salam dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman semuanya. Karena apa, teman-teman, yang perlu diperhatikan di saat teman-teman mempunyai masalah, di saat teman-teman mempunyai ujian, di saat itulah Yang Maha Kuasa, di saat itulah teman-teman sedang diberikan ya, naik kelas. Teman-teman sedang ingin dinaikkan kelasnya. Teman-teman sedang ingin dinaikkan derajatnya. Teman-teman nantinya akan menjadi orang yang benar-benar bisa
ya sukses dalam kehidupan teman-teman. Baik, Master rasa itu karena di slide berikutnya ada sesi tanya jawab. Master sudahi session yang Master sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman banyak sekali bertanya kepada Master dan harapannya adalah bisa terselesaikan setiap masalah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila ya. Ya, terima kasih Master Awin sudah memotivasi kami, terutama untuk Ananda dalam menempuh atau menjalani untuk kehidupan mereka yang akan datang atau sekarang dan yang akan datang. Tentunya kami berharap apa yang tadi disampaikan oleh Master Awin itu bisa dipahami oleh kalian semua, sehingga dengan poin-poin yang tadi untuk bagaimana kita menjadi orang sukses, itu ada 3 kunci orang sukses. Tentu kalian bisa mengingatnya sehingga segala apapun yang akan kalian lakukan hendaknya bisa kalian lakukan dengan 3 langkah itu untuk menjadi orang sukses. Bagaimana kita harus seperti apa? Baik anak-anakku, ada sesi tanya jawab, masih ada 5 menit. Tentu kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Silahkan kalian bertanya untuk 1 termin. Ibu beri waktu, Ibu beri 3 orang penanya. Nanti ada termin berikutnya juga 3 orang penanya. Jadi cukup segera tanyakan atau masalahmu kepada Master. Silakan sebutkan nama dan kelasnya. Terima kasih. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamir Ahmad Bakti dari kelas BNF ingin bertanya, apa pendapat Master Awin tentang toxic positivity? Karena itu salah satu tantangan kita untuk menjadi orang sukses. Toxic Ya, positivity. baik. Apa tadi Pak Zamir? Zamir apa tadi pertanyaannya? Zamir? Apa pendapat Master Awin tentang toxic positivity? Positive thinking. Toxic positivity. Jadi positivitas yang bersifat beracun gitu loh. Ada tuh. Baik. Itu bagaimana orang yang Mau langsung dijawab, Master? Mau langsung dijawab? Kalau mau ya sekalian nggak apa-apa Bunda. Dibuat. Oh iya? Ya. Ya. Silakan, ada lagi? Ada lagi, Nak? Halo? Halo, Nak? Ya. Ayo jangan sia-siakan, mumpung ada Master Awin ini di sini di hadapan kalian. Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tia dari kelas 9C. Saya mau bertanya dengan Master Awin, gimana tanggapannya kalau misalkan ada orang-orang yang di sekitar kita yang toksik itu yang membuat kita ngehambat pemikiran kita gitu loh, kayak orang-orang toksik yang di sekitar kita kayak gitu. Gimana pendapat Mr. Awin? Terima kasih. Baik, hampir sama ya pertanyaannya ya. Ya. Silakan, ada lagi? Ayo, Nak. Lanjut. Dilanjut, Nak. Ini direkam sih soalnya. Ayo. Ini rekam. Ayo, Nak. Segera. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia Rizkila dari kelas 9B. Saya mau menanya kepada Pak Master Awin, cara untuk memotivasi diri itu bagaimana ya, Pak? Sekian, terima kasih. Baik, Master, sudah 3 penanya dari untuk termin pertama ini. 3 penanya pertama dari Zamir, yang kedua dari Asia, yang ketiga dari Zahra. Silakan, Master.
Ya, satu persatu Bunda, tadi pertanyaan yang pertama apa? Silakan. Jadi pertanyaan pertama tuh tadi tentang ya pendapat pribadi Master Awin tentang positivitas yang racun gitu, bukannya memotivasi malah bikin orang tambah ngedown lagi gitu loh. Oh. Baik ya. Baik, Pak Zamir ya, panggilannya Zamir ya? Ya, betul. Baik, Zamir. Jamir tetap dalam pertanyaan dan juga tetap berkomunikasi dengan saya. Jadi ada yang namanya reaksi dan respon. Kira-kira Zamir mau memilih reaksi atau respon? Respon. Alasannya apa, Zamir? Wah, pertanyaan yang bagus. Ya. Respon bagiku ya secara alami aja gitu. Ya. Reaksi sebenarnya. Reaksi sama respon dua-duanya secara alami aja sih sebenarnya. Baik, itulah Zamir ya. Jadi begitu. Dalam hal pertanyaan yang Zamir sampaikan tadi ke Master, antara reaksi itu langsung, ya, otak kita ini nggak bekerja dulu langsung spontanitas kita lakukan, bukan respon ya. Respon itu kita tenang dulu, tapi tidak terlalu lama, tapi kita harus bisa menyikapi apa yang menjadi tantangan informasi tadi gitu. Tapi sambil tiduran ya. Artinya apa? Betul yang disampaikan Zamir tadi. Kita menjadi orang yang respon. Ada. Menjadi orang yang buahnya ada kelihatan tadi. Nah, artinya apa? Sikap kita harus berpikir positif terus memang lagi-lagi. Gimana ada caranya ya latih. Ini aja nggak muncul dari awal. Kalau kita nggak melatih diri kita, maka kita tidak akan pernah selesai dengan setiap masalah-masalah kita. Maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan setiap media sosial yang begitu luar biasa tadi, ya, bahkan memberikan Bunda dari tadi kondisi kritikan, ya, hal-hal yang jelek buat diri kita itu menjadi bahan evaluasi dan juga menjadi challenge. Nah, kalau bagi Master begitu, menjadi bahan evaluasi dan juga challenge atau tantangan bahwa kita harus bisa membuktikan, ya, tidak terlarut terhadap apa yang kita dapatkan gitu. Jadi kita hanya bisa tadi ya, responnya lama tapi tidak ada namanya solusi. Kalau direspon itu ada solusi. Ada yang namanya kita bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, coba tanya kepada atau juga tanya kepada orang tua tadi ya, dan juga yang paling penting kepada orang-orang yang kita percayakan sekalipun. Dan biasanya kalau di Master tuh setiap teman-teman yang ada di pelajar semuanya dan juga orang tua dan semuanya mereka juga bisa sharing dengan Master. Nah, silakan, makanya tujuan kenapa sih nomor WA itu ditulis, dicatat ya tadi juga tujuannya supaya kita nantinya akan bisa memberikan energi positif, bukan negatif ya. Karena apa, teman-teman semuanya, seperti yang sudah Master sampaikan kepada kedua orang tua kemarin, ya, untuk orang tua, Master selalu menuliskan status-status WA yang Master selalu menuliskan status-status WA yang positif, dan itu akan bisa menjadi penyeimbang di saat kita mendapatkan hal-hal negatif. Nah, seperti itu ya Bunda, Zamir ya. Sementara Mas rasa belum puas, nggak akan pernah puas. Sukses selalu ya Zamir ya, sukses selalu. Oke. Baik, yang kedua tadi apa pertanyaannya Bunda? Pertanyaan dari saya tentang orang-orang toksik yang ada di sekitar kita gitu, Kak. Sama ya, tadi sudah Master jawab ya, secara tidak langsung sudah bisa ditangkap ya, Askia Putri ya. Iya. Jadi apa kira-kira penyampaian yang tadi yang bisa dipahami oleh Master apa, Askia Putri? Yang penting kayak respon dari kitanya. Yes, ya. Kita harus bisa memilih dan memilah. Memilah itu penting. Kalau hal-hal yang negatif nggak usah, ya, nggak usah kita pedulikan. Itu akan menjadi bahan evaluasi saja buat kita. Kalau memang benar ya, kalau misalkan belum benar ya sudah. Kita langsung fokus ke depan, fokus terhadap tujuan kita, fokus terhadap apa yang menjadi harapan besar kita, fokus terhadap dream kita. Udah nggak ada namanya kita selalu disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Itu nggak akan pernah bisa selesai. Ya, jadi memang energi negatif yang ada di sekitar kita tuh begitu banyak ya Askia Putri ya. Jadi kita harus bisa selesaikan satu persatu. Nanti silakan kalau lebih detail, lebih private bisa langsung
WA ke Master. Karena itu begitu banyak sekali ya energi-energi yang nantinya bisa kita selesaikan. Baik, itu saja Kia Putri ya. Baik, Sukses terima selalu ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya Baik. dari Zahra, Master. Dari Baik. Zahra. Pertanyaan tadi apa, Azara? Cara memotivasi diri agar tidak mudah terbawa lingkungan yang kurang baik. Baik, cara memotivasi diri. Motivasi itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Ya. Cara motivasi. Jadi kalau cara motivasi diri kita itu kita harus kuat. Kalau Zahra nggak kuat, maka Zahra tidak akan pernah termotivasi. Sama dari tadi, di saat Master dari awal bercerita atau dari awal memberikan hal apapun, tidak akan pernah ada ya hasilnya kalau seandainya Zahra tidak membuka diri atau juga tidak berpikir positif atau tidak proaktif dalam berpikir. Oh iya ya. Nah, artinya apa, Zahra? Kembali lagi kepada niat. Niatnya Zahra apa? Tujuannya Zahra apa? Menjadi seorang pelajar. Ya. Dan juga impian Zahra itu apa? Menjadi seorang pelajar. Nah, artinya apa itu? Motivasi diri kita itu bisa tumbuh di saat Zahra mempunyai 3 hal tadi yang Master sampaikan. Niat, tujuan, dan juga impian. Karena apa? Satu aja ada yang belum, berarti kita tidak akan mampu untuk bisa memotivasi diri kita sendiri. Begitu, Zahra ya. Sukses selalu ya, Zahra ya. Sukses selalu, Zahra. Baik, Bunda. Iya, baik, Zahra. Baik, Bunda. Baik, terima kasih Master dan terima kasih untuk anak-anakku Zamir, Asia, Asia dan Ananda Zahra. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kalian bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk diri kalian sendiri. Baik, untuk berikutnya, Ibu masih buka untuk termin kedua. Begitu untuk 3 penanya, silakan. Halo. Saya beri kesempatan yang lain. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Baik. Ya. Masih ada? Halo? Sepertinya sudah pas nih Pak Master. Ya, nggak apa-apa Bunda. Jadi sudah selesai. Baik, saya memberikan penutup. Ya, jadi sebenarnya teman-teman semuanya tolong diperhatikan kata-kata yang Master sampaikan ini. Merencanakan sukses, menghasilkan kesuksesan. Master ulangi, merencanakan sukses, menghasilkan kesuksesan. Artinya apa? Jika teman-teman merencanakan segala hal untuk kesuksesan teman-teman, maka teman-teman hukum alamnya pasti sukses. Namun sebaliknya, kalau teman-teman tidak pernah merencanakan atau hidupnya hanya mengalir saja, atau nanti aja lah, atau menunda-nunda pekerjaan, atau menunda setiap pelajaran-pelajaran yang tadi diberikan tugas oleh Bapak Ibu Guru dan sebagainya, maka jangan berharap teman-teman nanti sukses dalam kehidupan. Ya. Jadi ingat, merencanakan sukses menghasilkan kesuksesan. Dan yang penting lagi adalah generasi milenial kita sekarang ini, generasi milenial, generasi yang namanya sekarang sudah berada di sosial ya 5.0 ya, di media sosial dan juga sangat semuanya nantinya akan tergantikan dengan mesin, maka kita harus menjadi generasi yang cerdas. Artinya apa? Generasi milenial adalah generasi yang penuh dengan aksi dan juga penuh dengan prestasi. Silahkan teman-teman ciptakan, hadirkan, kembangkan prestasi-prestasi yang teman-teman miliki. Yang belum terus tingkatkan, improve. Tingkatkan, improve itu tingkatkan. Naikkan terus. Ya, supaya akhirnya teman-teman bisa menjadi orang yang punya nilai, punya harga, punya yang nantinya diri yang mahal, yang nantinya dibayar oleh setiap orang. Baik, itu saja Bunda. Terima kasih waktunya dan juga kesempatannya. Saya sudah bisa diberikan waktu untuk mengisi di dalam penyajian materi ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Bunda dan juga buat sekolah. Dan yang paling penting yang saya banggakan buat para orang tua yang sudah menemani kita. Ini luar biasa, kita berikan aplaus dulu nih Bunda nih.
Orang tua kita nih, ayah ibu kita yang sudah berani, dan juga teman-teman semuanya yang sudah sukses luar biasa. Teman-teman semuanya sudah sukses luar biasa, mengajak ayahnya, mengajak ibunya untuk terlibat di dalam acara motivasi ini. Terima kasih, saya mohon maaf yang undur diri, dan semangat, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Awin sudah bersama kita selama 2 jam lebih bersama kita di kegiatan di SMP Negeri 37 walaupun secara virtual. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa termotivasi apa yang tadi Master sampaikan. Kemudian Ibu perlu sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kalian hanya berdiri sendiri. Kesuksesan itu kita raih itu karena ada dukungan-dukungan dari lingkungan kita, terutama lingkungan orang tua. Gitu, dan informasi juga dari dalam diri kita sendiri. Jadi kesuksesan itu tidak bisa berdiri sendiri. Begitu, Master? Betul sekali. Oke, baik anak-anakku. Ya, orang tua yang paling hebat di antara kita itu adalah orang tua yang peduli akan keadaan dan kondisi anaknya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk ayah bunda. Bersyukur kalian masih punya ayah dan ibu, maka hormati dan taati orang tuamu. Ayo dong, peluk dulu ibu orang tuanya. Sekali lagi dipeluk dulu orang tuanya, ayah ibunya. Tampilkan videonya, dipeluk. Ayah dipeluk dong, Nak. Dipeluk sayang. Ayo, ayah ibunya. Oh iya. Jadi lucu nih. Mama saya lagi cuci piring. Nanti disayang ya sayang ya. Ayah mamahnya ya dicium, disayanglah orang tuanya karena istilahnya ridho dari orang tua itulah yang mengiringi kesuksesan kita. Baik anak-anakku, Bapak Ibu guru yang setia mendampingi kalian, terutama Bapak Ibu wali kelas, dan ada juga Bapak Ibu guru, ada guru BK, ada guru agama yang mendampingi kalian. Yayan, habis ya. Terima kasih juga kepada ayah bunda yang setia mendampingi Ananda. Mudah-mudahan doa dari kita semua akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa kita banggakan, yang dapat membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin, Bapak narasumber kita, Master Awin, kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz Khairullah. Kepada Bapak Khairullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gaming kan? Herullah coba diklik lagi. Pak Herul di mute, masih di mute. Pak Herullah suaranya ke mute, Pak Herullah. Sudah ya? Oke. Sudah terdengar sekarang? Oke. Sudah. Ya.
Alhamdulillah, salat Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 37 Jakarta dan juga seluruh wakilnya, terkhusus untuk Bunda Hajah Hamilah yang begitu luar biasa semangatnya untuk kita semuanya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan dan luas rezekinya. Dan juga seluruh Bapak Ibu guru yang mendampingi serta Master Awin yang baru saja memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Mari di akhir penghujung kita berdoa. Namun sebelum berdoa, Bapak kembali mengingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Rawin tadi, kesuksesan itu bisa diraih yang pertama dengan melalui akhlak, ya, dengan melalui perilaku, dengan melalui yang namanya norma. Percuma kalian pintar kalau tidak berakhlak, percuma kalian memiliki jabatan ataupun harta yang berlimpah tapi tidak memiliki moral yang baik. Oleh karena itu tujuan utama dari pendidikan sebenarnya liutamima makarimal akhlak, untuk mendidik kalian, untuk mendidik kita agar memiliki pribadi yang baik kepada Tuhan kita, kepada Nabi kita, kepada sesama kita, dan kepada seluruh yang lain. Oke, untuk doa kita awali. Untuk yang muslim kita baca surah Al-Fatihah, untuk yang non-muslim bisa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Al-Haziniyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, sama-sama diangkat tangannya, dihadirkan hatinya, tundukkan kepalanya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna wa fahimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an katsiran mubarakan. Na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa' wa na'udzu bika min dzikr arba'. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau Maha Pengasih, Kau Maha Pengampun, kasih kami. Begitu pula dengan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Ampuni dosa-dosa mereka, sayangi mereka, kasihi mereka. Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah. Kami hanyalah makhlukmu yang begitu lemah, begitu kecil, namun angan-angan kami begitu besar, begitu banyak. Mudahkanlah segala yang sulit bagi kami, ya Allah. Kecilkanlah segala yang besar bagi kami, ya Allah. Ringankanlah segala yang berat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah putra-putri kami, putra-putri yang soleh dan solehah. Putra-putri bukan hanya yang cerdas, tapi memiliki pribadi, karakter, akhlak yang di sisimu maupun di hadapan manusia maupun di hadapan yang lain, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Jadikanlah putra-putri kami yang dapat kami banggakan, bukan yang dapat kami hinakan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengabul segala doa, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu kami mohon, hanya kepadamu kami meminta. Berikan kesuksesan dalam setiap ujian yang akan dihadapi oleh putra-putri kami. Berikanlah keberhasilan, berikanlah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا وأساتذة أهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah dan siapa doa kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Khairullah yang sudah memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa yang dipanjatkan pada hari ini, sukseskan itu untuk kita, dan tapi semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita semua. Untuk ayah bunda, terima kasih sudah mendampingi anak-anak pada sore hari ini, dan terima kasih juga kami sampaikan untuk para wali kelas, para guru yang dengan sabar sudah ada di tengah-tengah kita di dalam kegiatan pada hari ini, dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada Master Awin sudah memotivasi kami semua, juga yang tidak kalah pentingnya Pak Sofyan kita dalam kegiatan motivasi ini. Sukses untuk kita semua, dan mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk anak-anak itu ada tadi tayangan dari Master Awin, ada di grup menu chat ada di situ ya nak, tolong dilihat. Tayangan tadi ada di menu chat. Silakan di-download. Oke. Belum ada. Belum ada ya? Sudah ada. Sudah dilihat ya nak? Oke, ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Mohon maaf bila dalam memimpin acara ini terdapat kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan. Ibu berdoa untuk kalian semua. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Kayak wali